Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang apa itu protein dan apa itu asam amino. Check it out. Pertama-tama adalah kita harus tahu apa sih protein itu. Nah, protein adalah kelompok biomolekul berukuran besar yang terbentuk dari satu rantai panjang asam amino atau lebih. Dan protein mempunyai 4 struktur. Yang pertama adalah primer, kedua sekunder, ketiga tersier, dan keempat adalah kuartener. Protein digolongkan menjadi dua jenis. Yang pertama adalah protein fibrous atau serat yang terdapat pada hewan dan tidak larut dalam air. Yang kedua adalah protein globulan larut dalam air. Protein memiliki sifat yang sangat besar dan sangat luas. Saya akan menyebutkan 3 di antaranya. Yang pertama, protein memiliki berat molekul yang sangat besar. Yang kedua, protein bisa bereaksi dengan asam dan basa. Dan yang ketiga adalah sifat protein semua tidak sama. Semua tergantung jenis dan berat asam aminonya. Sekian banyak pengertian, struktur, penggolongan, dan ciri-ciri protein. Kita juga harus tahu apa sih fungsi protein sebenarnya itu. Oke. Yang pertama adalah fungsi protein sebagai enzim, kedua sebagai pengatur pergerakan, dan yang ketiga sebagai penunjang mekanis, keempat sebagai alat penyimpan, kelima adalah sebagai pertahanan tubuh atau imunisasi. Kita lanjut ke materi asam amino. Nama asam amino memiliki 2 gugus fungsi, yaitu gugus karboksil atau asam dan kedua gugus amina atau basa. Asam amino tersederhana disebut asam aminoasetat atau yang biasa kita kenal dengan glisina. Sifat asam amino yang pertama adalah asam amino larut dalam air dan pelarut polar lain, namun tidak larut dalam nonpolar seperti dietil ether dan benzena. 2. Asam amino memiliki momen dipol yang besar. Kita lanjut ke bagian penggolongan asam amino. Oke. Asam amino digolongkan menjadi 3, yaitu asam amino polar, asam amino R polar, asam amino R nonpolar, dan asam amino R nonpolar bermuatan negatif dan positif. Asam amino yang berasal dari protein termasuk dalam deret L-nya gugus-gugus di sekelilingi deret A di sekelilingi karbon alfa, yang artinya mempunyai konfigurasi yang sama seperti dalam L-glyceraldehida. Berdasarkan konvensi, ikatan peptida ditulis dengan asam amino yang mempunyai NH3+ di sebelah kiri, asam amino dengan gugus COO- bebas di sebelah kanan. Oke, kita lanjut ke bagaimana sih analisa protein. Ya, jadi saya sudah pernah melakukan analisa protein di tempat prakerin saya. Ya, di sana itu menguji produk-produk kelautan seperti hasil ikan, terus produksi kayak makanan kering juga berbahan dasar ikan. Pertama, kita siapkan alat-alatnya. Yang pertama adalah timbangan analitik, kedua alat destruksi kejedal, ketiga alat distilasi, keempat buret 50 ml, kelima gelas ukur yang ukuran 25 ml, ketiga Erlenmeyer yang 250 ml, dan juga pipet. Kertas saring merek Wetman. Kita masuk ke tahap destruksi. Yang pertama adalah kita harus menimbang sampel seberat 2 gram menggunakan kertas saring Wetman. Jika sudah, kita melipat kertas saring Wetman tersebut dan masukkan ke dalam tabung destruksi. Selanjutnya menambahkan 2 buah tablet katalis dan beberapa butir batu didih. Selanjutnya kita menambahkan 15 ml H2SO4 pekat dengan konsentrasi 97-98%, 3 ml H2O2 secara perlahan dan diamkan dalam suhu ruang selama 10 menit. Selanjutnya kita destruksi pada suhu 410 derajat selama 2 jam sampai larutan jernih. Selanjutnya kita masuk ke tahap distilasi. Pertama, kita siapkan Erlenmeyer yang 250 ml,
Lalu kita ambil gelas ukur yang berukuran 25 ml dan tuang H2SO4 sebanyak 25 ml, lalu tuang ke dalam air mayer. Ini adalah tahap distilasi. Kita siapkan air mayer yang bervolume 250 ml dan juga larutan H3O3 4% yang sudah mengandung indikator sebagai penampung distilat. Selanjutnya, memasang lampu destruksi yang sudah berisi hasil destruksi kepada alat. Selanjutnya kita menambahkan 50-75 NaOH. Selanjutnya kita melakukan distilasi hingga volume air mayer sampai minimal 150 dan larutan berubah menjadi warna hijau. Tahap akhir titrasi. Siapkan buret dan juga HCl 0,2 N, lalu titrasi sampel hingga dari warna hijau berubah kembali menjadi warna merah muda. Lakukan pengujian minimal 2 kali atau cukup. Sekian penjelasan dari saya mengenai protein dan asam amino. Apabila ada yang ditanyakan atau yang belum jelas atau bisa kalian ketik di kolom komentar. Oke. Terima kasih untuk yang